Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih oleh semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebab kami tahu dalam segala hal Engkau adalah Tuhan dan Tuhan yang selalu menyertai hidup kami dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Dan apapun yang kami alami, kami percaya Allah selalu hadir bersama-sama dengan kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tapi sebelumnya kami mohon pimpinan Roh Kudus. Biarlah Engkau yang akan memimpin kami, memimpin hati kami, supaya kami dapat memahami lebih dalam lagi kebenaran firman-Mu. Dan biarkan kami menjadikan firman-Mu sebagai pedoman yang menuntun kehidupan kami di waktu-waktu yang akan datang. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya memulai firman ini, saya ingin bercerita sedikit. Setiap orang di dunia, siapapun, pasti ingin kalau dia berusaha, dia ingin usahanya berhasil. Kalau dia menjadi seorang ayah atau seorang ibu atau menjadi orang tua, ingin anaknya berhasil. Artinya bahwa dalam segala hal, keinginan yang baik dan positif menjadi keinginan semua orang. Tidak ada orang yang ketika dia berusaha dia pengen gagal. Tidak ada orang ketika dia punya anak dipercayakan untuk memiliki anak, dia pengen anaknya gagal. Tidak ada. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan didrive kepada satu arah, yaitu supaya bisa berhasil dan sukses. Namun yang harus kita pahami bahwa keberhasilan itu bukan sesuatu yang mudah. Kita sudah merencanakan dengan baik, mengerjakannya dengan baik, tetapi terkadang hasilnya tidak baik. Sudah ratusan trainers yang mengajarkan tentang sukses, sudah ribuan bahkan jutaan buku yang menulis tentang sukses, tapi tidak segampang itu. Ini bisa digambarkan dalam bukunya seorang marketing terkenal di Indonesia, yang juga adalah anak Tuhan, yaitu Tung Desem Moringin. Dia bilang gini, bahwa 1% orang di dunia menguasai 99% uang di dunia. Sedangkan 99% orang di dunia menguasai 1% uang di dunia. Itu menandakan bahwa become success atau menjadi sukses itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, saat ini saya mengajak kita untuk membaca satu firman Tuhan yang akan menjadi salah satu pedoman bagi kita untuk menjalani hidup, yaitu yang saya ambil dari Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca firman ini, ada nuansa positif yang luar biasa tertanam dalam hati kita. Ada semangat positif yang tertanam dalam hati kita. Ada kebanggaan positif yang masuk dalam hati kita. Ada harapan positif yang masuk dalam hati kita. Bahwa dari kalimat yang disampaikan oleh firman ini sungguh luar biasa. Menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga diberkati 100 kali lipat. Saya percaya suasana dan situasi yang demikian adalah impian kita semua. Ketika kita memulai usaha, kita mau berhasil. Ketika kita memulai karir, kita mau sampai pada puncak karir terbaik. Ketika kita mau untuk berumah tangga, kita pengen punya anak, punya istri yang baik, atau suami yang baik, atau punya orang tua yang baik. Artinya bahwa nuansa positif itulah yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita bahwa ayat ini adalah ayat kesimpulan dari sekian banyak peristiwa yang dialami oleh Ishak. Kalau kita belajar dalam Kejadian pasal 26 ayat 1, jelas sekali gambaran di sana bukan gambaran yang seenak di ayat yang ke-12 ini. Saya boleh katakan bahwa gambarannya justru berbanding terbalik dengan gambaran yang ada di pasal di ayat 12 pasal 26 ini. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa deskripsi yang diberikan oleh ayat 1 itu adalah peristiwa kelaparan. Disebutkan di situ, maka terjadilah kelaparan di tanah itu. Artinya situasi bukan situasi yang menguntungkan, situasi yang menakutkan, situasi yang membuat orang menjadi gentar menghadapi hidup. Berpikir sedemikian rupa, berpikir sekuat-kuatnya
bagaimana caranya mengatasi bencana kelaparan yang terjadi di tempat itu. Dan umumnya pada waktu itu ketika terjadi bencana kelaparan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang tuh larinya ke Mesir. Larinya ke Mesir karena Mesir itu daerah yang subur, karena dialiri oleh satu sungai yang luar biasa namanya Sungai Nil. Di delta Sungai Nil itu tanahnya subur, dan di situ orang-orang itu tidak mengalami kelaparan. Dan daerah-daerah di sekitar Mesir seperti di Palestina, di Kanaan, di wilayah Israel sekarang, atau di wilayah Timur Tengah, kalau terjadi kelaparan, seluruh orang berbondong-bondong ke Mesir supaya mereka tidak kelaparan. Tapi ada satu hal yang terbalik dari sudut pandang manusia yang disampaikan oleh Tuhan di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua malah Tuhan bilang begini, jangan kamu ke Mesir. Ishak malah dilarang ke Mesir. Dalam logika kita, apakah Tuhan mau supaya Ishak mati di tanah itu? Bukankah lebih baik bagi Ishak kalau dia mengungsi ke Mesir supaya dia tidak kelaparan? Perhatikan sudut pandang Tuhan. Sudut pandang manusia dan sudut pandang Tuhan di sini berbeda. Sudut pandang manusia tentang permasalahan, tentang persoalan, tentang pergumulan, melihatnya dari sudut pandangnya yang sangat sempit. Kenapa saya katakan demikian? Oh, kalau kelaparan kita cari tempat yang subur supaya kita makan. Tapi sudut pandangnya Tuhan berbeda sekali dari point of view atau sudut pandangnya manusia. Tuhan bilang begini, kamu jangan ke Mesir. Di sini Tuhan memberikan satu sudut pandang baru kepada Ishak, bahwa bukan masalah tempatnya yang membuat engkau kelaparan, bukan masalah wilayahnya. Dimanapun engkau berada, engkau tidak akan pernah bebas dari pergumulan, engkau tidak akan pernah bebas dari persoalan, engkau tidak akan pernah bebas dari berbagai masalah. Sudut pandang Tuhan yang luar biasa di sini. Di sini mungkin persoalannya beda, tapi di Mesir bukan berarti di sana tidak ada persoalan. Di sini mungkin pergumulannya beda, bukan berarti di Mesir tidak ada pergumulan. Itulah sebabnya Tuhan bilang tetap di sini. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang luar biasa adalah Ishak tidak mau memakai sudut pandangnya dia. Dia tidak mau memakai sudut pandang manusia. Dia strict untuk menaati sudut pandangnya Tuhan. Artinya, ketika pergumulan itu datang, masalah itu datang dalam hidup Ishak, dia tidak mau melihat pergumulan, dia tidak mau melihat persoalan dari sudut pandangnya dia yang sempit. Dia mau berpegang dari sudut pandangnya Tuhan. Karena itu saya mau katakan kepada kita, siapapun engkau tidak akan pernah bebas dari pergumulan. Siapapun engkau tidak akan pernah bebas dari persoalan. Siapapun engkau tidak akan pernah bebas dari masalah-masalahmu. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada kita, janganlah mengandalkan sudut pandangmu untuk menyelesaikan masalahmu. Pakailah sudut pandang Tuhan yang maha tahu, maha di atas segalanya, yang tahu persis untuk melakukan yang terbaik dalam hidup. Ini pelajaran yang luar biasa untuk kita. Bapak Ibu, dunia yang kita hidupi saat ini bukan dunia yang enak. Seperti kita tahu, dunia sedang dihadapkan dengan masalah pandemik yang luar biasa menakutkan. Berita-berita kalau kita membaca di media, kalau kita mendengar di televisi, atau berita-berita yang berseliweran dalam kehidupan kita, itu menakutkan. Saya mau katakan kepada kita, jika engkau memakai sudut pandangmu, maka ketakutanmu itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi jika engkau memakai sudut pandang Tuhan, justru Tuhan mengubah ketakutanmu menjadi keberkatan yang luar biasa. Perhatikan ayat yang ke-12 dari 26 ini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Setiap orang yang memakai sudut pandangnya Tuhan, setiap orang yang mau mendengarkan suaranya Tuhan, setiap orang yang mau berjalan di jalannya Tuhan, dia tidak akan pernah diremukkan oleh persoalan. Dia tidak akan pernah diremukkan oleh masalah. Dan setiap orang yang berjalan di jalannya Tuhan, seperti Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12, inilah yang terjadi dalam hidupmu. Hari ini saya mau katakan kepada kita, besar pergumulan, iya. Pengusaha punya pergumulan, iya. Ekonomi sedang menurun. Pekerja sedang punya pergumulan, iya. Karena pendapatan tidak ada.
Hamba Tuhan punya pergumulan, iya, karena tidak ada jemaat yang datang ke gereja dan sekarang kita ibadah dari rumah. Artinya, siapapun engkau hari ini, engkau tidak lolos dari pergumulan, engkau tidak lolos dari masalah. Tetapi pelajaran yang luar biasa untuk kita malam hari ini, lihatlah pergumulanmu dari point of view-nya Tuhan. Lihatlah pergumulanmu dari sudut pandangnya Tuhan. Lihatlah pergumulanmu dan bangun optimisme imanmu bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan dan pemilik dari segala sesuatunya. Dia tahu persis untuk melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Karena itu, jangan remuk dari persoalanmu. Jangan takut terhadap masalah. Jangan lari dari masalahmu. Sebab Tuhan beserta dengan engkau. Disitulah engkau akan menang dalam masalahmu. Dan keberkatan bersama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur Engkau telah memperdengarkan suara kebenaran-Mu. Hamba terbatas dalam mengartikan kebenaran-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau yang akan mengartikan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka berpegang dalam kebenaran-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu, dan kemenangan beserta dengan setiap anak-anak-Mu. Berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Engkau memberkati mereka dalam setiap pergumulan kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka, anak, mantu, cucu, selalu dalam keberkatan bersama dengan Tuhan. Berdoa untuk seluruh pengurus GBP Taman Firdaus, Tuhan memberkati berlipat kali ganda dalam hidup mereka, apapun yang mereka perbuat, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran yang di dalamnya berkat Tuhan tercurah. Berdoa untuk setiap anggota jemaat kami mau malam hari ini mereka berpegang di dalam kebenaran-Mu. Kami mau saat ini mereka hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan akan mengangkatnya, oleh karena Engkau adalah Tuhan yang melampaui segala sesuatunya. Diberkatilah kehidupan setiap anggota jemaat kami, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang sedang berduka dihiburkan, yang susah Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada mereka. Kami berdoa, inilah hidup kami, inilah firman-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam segala kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.